Selamat pagi, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi tentang pengaruh bullying pada perkembangan anak usia sekolah. Anggota kami terdiri dari saya Stella. Saya Desi. Saya Jonathan. Dan saya Zendi. Yang terhormat Bapak Dr. Iskandar Itan selaku Rektor Universitas Internasional Batam. Yang terhormat Bapak Ibu guru, dosen, serta pengurus-pengurus UIB, serta mahasiswa yang saya cintai. Sebelumnya, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia dan nikmatnya kita diberikan kesempatan untuk berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Next. Sebelumnya, apa itu bullying? Bullying ada pola perilaku atau tindakan tidak terpuji yang merugikan korbannya bahkan hingga mempengaruhi kesehatan psikisnya. Next. Jadi di sini bullying ini bisa diidentifikasi melalui tiga karakteristik. Yang pertama disengaja, yang kedua terjadi secara berulang-ulang, dan ketiga dan ada perbedaan kekuasaan. Jadi orang yang biasa melakukan bullying rentan dari orang kelas atas yang memiliki kekuasaan, dan yang orang terkena bullying rentan dari pihak bawah, kelas bawah dari ekonomi rendah atau fisiknya berbeda secara umumnya. Next. Jadi di sini ada kategori-kategori jenis bullying. Yang pertama itu adalah bullying dengan kontak fisik langsung. Contohnya itu adalah kita memukul teman, menendang teman, atau menggigit teman. Yang kedua adalah bullying dengan kontak verbal langsung. Yang contoh di sini adalah kita merendahkan teman atau mengancam teman. Yang ketiga adalah bullying dengan kontak non-verbal langsung. Contohnya di sini adalah kita menjulurkan lidah, melihat secara sinis, atau munculin ekspresi yang merendahkan teman. Yang keempat adalah bullying dengan kontak non verbal tidak langsung. Contohnya di sini adalah kita kita mengucilkan teman atau mengabaikan teman. Next. Faktor penyebab terjadinya bullying. Yang pertama itu adalah keluarga. Jadi anak-anak cenderung mengikuti contoh ayahnya yang atau ibunya yang misalnya sering memukul dia, menghukumnya, menerapkan kekerasannya pada temannya. Yang kedua adalah sekolah. Jadi dari pihak sekolah ketika melihat bullying bersikap tidak ikut campur dan menilainya. Jadi orang yang bullying tersebut memiliki penguatan untuk terus melanjutin bullying. Yang ketiga adalah sekelompok sebaya. Contohnya itu adalah sekelompok orang atau seseorang yang melakukan bullying demi masuk suatu kelompok. Yang keempat adalah kondisi sosial lingkungan. Contohnya di sini adalah kemiskinan. Nah, orang yang miskin cenderung melakukan pemalakan demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan yang terakhir adalah tayangan televisi. Tayangan televisi di sini adalah yang menayangkan aksi-aksi bullying, kemudian anak-anak di bawah umur cenderung mengikuti aksinya dan melakukan bullying kepada temannya. Next. Tentunya dari perilaku bullying tersebut menimbulkan dampak-dampak negatif yang dialami anak-anak korban bullying, yaitu dampak bullying terhadap kehidupan individu, antara lain kurangnya motivasi atau harga diri, problem kesehatan mental, sakit yang serius, dan luka parah sampai cacat permanen. Yang selanjutnya ada bullying terhadap kehidupan sosial, antara lain itu pewarisan lingkaran kekerasan secara turun-temurun, eh, tetap tetap bertahan kepercayaan yang keliru bahwa orang tua mempunyai hak untuk melakukan apa saja untuk anaknya, dan kualitas hidup semua anggota masyarakat merosot. Yang ketiga itu dampak bullying terhadap kehidupan akademik. Bullying berhubungan dengan meningkatnya tingkat depresi, agresi, dan penurunan nilai pada akademik, dan tindakan bunuh diri. Bullying juga menurunkan skor tes kecerdasan dan kemampuan analisis siswa. Selanjutnya cara mencegah bullying di sekolah. Yang pertama itu ajari anak-anak tentang bullying. Yang kedua bicaralah secara terbuka kepada anak-anak. Yang ketiga bantu anak agar menjadi panutan yang positif. Yang keempat membantu membangun kepercayaan diri anak. Yang kelima jadilah teladan bagi anak. Dan yang terakhir jadilah bagian dari pengalaman online mereka. Selanjutnya langkah-langkah yang diambil ketika anak dibully. Yang pertama, dengarkan anak Anda secara terbuka dan tenang. Selanjutnya, beritahu anak Anda bahwa Anda mempercayainya. Yang ketiga, bicaralah dengan guru atau pihak sekolah untuk meminimalisir kejadian bullying pada lingkungan sekolah. Yang terakhir, jadilah sistem pendukung. Langkah-langkah agar anak menghentikan bullying, antara lain itu komunikasikan supaya anak teredukasi dengan apa yang kamu komunikasikan sehingga kejadian bullying dapat dihindari. Yang kedua itu
menyelesaikan masalah secara tanpa adanya kekerasan. Yang ketiga, berkaca pada diri sendiri. Apakah diri Anda sudah mencontohkan teladan untuk anak Anda? Yang keempat, berikan konsekuensi dan peluang untuk menebus kesalahan. Untuk meminimalisir bullying terjadi selanjutnya, maka kita harus memberikan konsekuensi kepada anak tanpa dengan adanya kekerasan. Ya. Oke, selanjutnya. Berikut ini adalah cara mengatasi bullying di sekolah. Pertama, deteksi tindakan bullying sejak dini. Segera hapuskan bibit-bibit bullying sedini seperti menghina bentuk fisik atau bercanda sekalipun. Kedua, memberikan sosialisasi terkait bullying. Pihak sekolah bisa melakukan sosialisasi kepada seluruh warga sekolah supaya memahami tentang masalah bullying. Yang ketiga, memberikan dukungan kepada korban. Korban bullying biasanya merasakan ketakutan dan kecemasan berada di lingkungan di mana ia mengalami bullying. Oleh karena itu, tunjukkan bahwa guru dan teman-temannya peduli akan dapat membantu korban bullying merasa aman kembali. Yang keempat, membuat peraturan yang tegas tentang bullying. Peraturan-peraturan ini bisa dimulai dari level peraturan kelas hingga peraturan sekolah. Dengan demikian, semua orang akan tahu konsekuensi yang didapat ketika terjadi pembulian. Yang kelima, memberikan teladan atau contoh yang baik. Bullying pada anak sering terjadi karena mencontoh orang-orang di sekitarnya dan harus sangat berhati-hati dalam bertindak maupun bertutur kata. Yang keenam, mengajarkan siswa untuk melawan bullying. Siswa berani melaporkan tindakan bullying terhadap gurunya. Dengan begitu, guru dan pihak sekolah akan dapat segera mengambil tindakan untuk menghentikan pembulian. Ketujuh, membantu pelaku menghentikan perilaku buruknya. Ajarkan pada mereka cara bersimpati dan empati kepada orang lain. Selain itu, berikan juga pengetahuan tentang bahaya pembulian terhadap korban. Next. Ancaman pidana bagi pelaku bullying tercantum pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak Pasal 20. Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan, atau ancaman kekerasan penganiayaan terhadap anak dipidana dengan pidana penjara dengan waktu yang telah ditentukan. Next. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015, pelaku bullying atau perundungan bisa diberikan dua jenis sanksi, yakni teguran lisan tertulis atau sanksi lain yang bersifat edukatif kepada peserta didik. Teguran lisan tertulis pengurangan hak pemberhentian dari jabatan sebagai guru dan tenaga kependidikan. Next. Pelaku bullying juga diancam dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dengan ancaman pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan atau denda paling banyak 72 juta. Next. Hadirin yang saya hormati, marilah kita tanamkan di jiwa kita untuk berhenti bullying, berhenti untuk mencari kesalahan dan menyakiti orang lain. Kita sebagai sesama makhluk hidup sudah sepantasnya untuk hidup rukun, damai, dan berbahagia bersama. Baik itu untuk anak-anak sekolah, remaja, dan juga untuk dewasa. Next. Dengan adanya penjelasan bullying ini, diharapkan dapat membantu teman-teman dalam upaya mencegah aksi atau tindakan bullying. Next. Selanjutnya adalah kesimpulan. Bullying merupakan tindakan yang disengaja maupun tidak disengaja, tetapi dengan jelas menyebabkan ketidaknyamanan, penghinaan, kerugian, kejahatan, dan penderitaan bagi korban yang dapat menyebabkan lingkungan yang tidak menyenangkan, di mana korban sama sekali tidak menginginkan perlakuan tersebut. Sarannya untuk sekolah, penting untuk mempublikasikan program anti-bullying dengan tegas dan jelas. Disosialisasikan dengan jelas apa yang mesti dilakukan jika murid menjadi korban, penonton, atau cenderung menjadi pelaku. Next. Selanjutnya di sini ada tercantum beberapa referensi tentang bullying. Next. Sebelum saya akhiri, kembali saya tekankan baik untuk pihak sekolah maupun untuk teman-teman semuanya, bahwa dengan adanya penjelasan bullying ini, diharapkan dapat membantu teman-teman dalam upaya mencegah aksi atau tindakan bullying. Besar harapan saya, semoga dengan apa yang kami sampaikan ini dapat memberikan manfaat baik bagi pihak sekolah maupun teman-teman semua yang hadir di sini maupun yang tidak hadir. Mari teman-teman semua turut serta ikut dalam aksi anti-bullying ini sehingga tindakan bullying dapat kita hentikan untuk kebaikan kita bersama. Demikian yang dapat kami sampaikan dari penjelasan bullying ini. Terima kasih atas kesempatan dan waktu yang diberikan. Apabila ada tutur kata yang kurang
Berkenan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.